Baik, eh, dari saya tugas kita setiap orang Papua, setiap kalangan bertanggung jawab untuk selamatkan tanah Papua ini. Dan bagaimana semua ciptaan lingkungan dan ekosistem yang ada di dalam tanah Papua ini, kita orang Papua melaksanakan satu tugas penting, yaitu menjaga keutuhan semua ciptaan. Dan semua ciptaan itu mengalami keselamatan yang utuh. Itu yang kita harapkan bersama, supaya itu menjadi modal yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Apa yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita di 50 tahun, 60 tahun ke atas, supaya mereka juga mengalami, merasakan apa yang kita sekarang buat, apa yang kita sekarang laksanakan. Itu yang menjadi penting bagi kita. Keselamatan yang utuh itu yang diperlukan. Entah tantangan apapun yang datang, dari pihak manapun yang datang, kita para intelektual maupun lembaga-lembaga bersatu dan mengambil satu komitmen untuk kita berdiskusi dan juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat kita pegang dan dapat kita laksanakan dalam kalangan seluruh masyarakat Papua. Dengan itu menjadi kekuatan kita dan menjadi pagar atau tembok yang kita pagari bersama di tanah Papua umumnya dan juga wilayah adat Mepago ini. Itu menjadi harapan kita bersama, dan semua makhluk ente yang kelihatan maupun tak kelihatan, kita harus jaga keutuhan, tetap terjaga, dan kehidupan yang utuh dan keselamatan atas semua itu tetap utuh, tetap hidup, dan tetap bertinggal di atas tanah ini. Itu yang saya sampaikan. Sekian. Baik, dari saya, kita jangan percaya negara. Apapun kata-kata, baju yang mereka gunakan, mau terangka apapun, tidak usah percaya. Kita percaya pada diri kita sendiri. Kita berdiri di kaki kita sendiri. Hanya kita sendiri yang bisa menyelamatkan. Mau pakai kata-kata dari surga kah, atau dari apapun dari negara, pada akhirnya mau menghabiskan kita. Kita jaga tanah kita. Hanya kita yang menyelamatkan tanah ini. Mau bikin perdasu seperti model bagaimanapun, semuanya baku tipu. Jangan percaya negara. Terima kasih. Pernyataan saya pertama itu Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi, pemerintah itu dalam segala aspek dimensi menekan dan menguasai Papua, karena mereka itu punya
sistem atau strukturnya. Maka melalui masyarakat adat, manusia Papua atau bangsa Papua itu harus membangun struktur atau sistem tandingan. Kalau tidak ada sistem atau struktur tandingan, itu nanti pemerintah akan cepat atau lambat mengambil semua hak kesulungan bangsa Papua, suku-suku Papua, klan-klan Papua, keluarga-keluarga Papua. Nanti semua pindah. Kamu lawan dengan apa? Lawan dengan struktur. Maka kalau kita belajar dari Aceh, struktur itu bisa berkembang dengan baik karena ada sumber daya. Manusia sudah ada. Yang tidak ada adalah sumber daya keuangan. Dewan adat yang ada, Dewan Adat Papua yang ada di seluruh tanah Papua harus membuat satu mekanisme penghasil uang. Kumpul di Dewan Adat, bangun struktur, bangun hierarki masyarakat adat yang mampu melawan negara. Kalau kacang-kacangan, kalau lemah-lemah, tidak ada struktur tandingan, kita tidak bisa. Segala sesuatu akan diambil alih oleh negara. Menurut teori antropologi politik begitu. Solusinya harus bikin struktur tandingan melalui Dewan Adat. Kalau Dewan Adat lombok-lombok kah, tomat-tomat kah, bawang-bawang kah, kacang-kacang kah, tetap tidak bisa. Dewan Adat harus berdiri sebagai benteng Papua. Di satu muka bumi ini, menurut penelitian antropologi, hanya orang adat yang tidak berani disentuh oleh negara. Berani negara sentuh adat, rakyat adat, masyarakat adat, struktur adat, nanti bunyi besar. Nanti lihat. Tapi kita punya Dewan Adat ini ditekan, dipaksa berpikir seperti pemerintah, berpikir seperti negara. Di situ letak kelemahan bangsa Papua. Kalau mau berubah, Dewan Adat bisa menjadi media menuju satu pertahanan khusus dan berbeda dan berkarakter bahwa kami Dewan Adat Papua adalah tiang utama benteng pertahanan adat bangsa Papua. Itu solusi pertama. Solusi kedua, orang Papua itu harus belajar cara berpikir orang Melayu, orang Polinesia. Polinesia itu Maluku sampai Nusa Tenggara. Itu Polinesia, bukan Melanesia. Cara berpikir Melayu, mulai dari Sulawesi sampai Sumatera, mereka punya cara berpikir berbeda dengan cara berpikir orang Polinesia dan berbeda cara berpikir dengan orang Melanesia. Kami yang Papua ini, orang Papua ini, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak, semua setuju. Kamu perempuan kah? Kamu punya Tuhan tidak ada kah? Kamu punya pikiran tidak ada kah? Itu untuk semua manusia Papua ini. Semua lunak. Kamu punya bangsa ini lunak kah?
Padahal manusia paling keras di bumi ini, di muka bumi ini manusia Papua ini. Di hadapan Indonesia ini kamu semua lombok, tomat, kacang. Tidak benar. Generasi sekarang ini melawan generasi leluhur, melawan pencipta manusia Papua dan tanah Papua. Minta maaf, saya marah semua orang ini. Kau kerja di pemerintah, jadilah orang Papua. Kerja sebagai politisi, jadilah orang Papua. Kerja di LSM, jadilah orang Papua. Yang tidak mampu digoyang, berdiri sebagai benteng di situ. Yo, jangan kau lunak-lunak di situ. Kami orang Papua itu dapat tipu itu terlalu banyak. Terutama karena uang, terutama karena paha putih, terutama karena angka 4. Tahu angka 4? Kursi politik, kursi jabatan dimanapun dapat tipu banyak-banyak. Harga diri jatuh, martabat jatuh, identitas jatuh gara-gara 3 barang itu. Lawan 3 barang itu, Papua pasti bertahan. Papua pasti dapat jawaban dari Tuhan yang tidak mengubah apapun. Tuhan yang selalu satu dan sama, yang pernah ciptakan leluhur Papua, yang dari awal sampai sekarang kita ada ini. Kita ini tidak boleh ubah yang pernah ada, sudah ada, sekarang ada, nanti juga harus ada. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan statement penutup bahwa pada prinsipnya ya kita ini berada dalam situasi terhimpit. Saya bicara soal hukum. Hukum sesungguhnya, hukum tertulis itu kadangkala harapannya jauh dengan hukum dalam kenyataan. Law inbox sangat jauh beda dengan law action, ya. Sehingga sekalipun rumusannya bagus-bagus, tapi kenyataannya tidak demikian. Kita kembali pada saat perumusan Undang-Undang Otonomi Khusus. Otsus ini lahir karena Bapak Ibu tahu kan, ya, Otsus lahir karena tanda kutip kan begitu, ya, karena gaung ketika itu Priwes Papua ini semakin naik, akhirnya ini menjadi win-win solution menurut mereka, menurut Indonesia. Nah, sesungguhnya dalam rumusan itu kebetulan waktu itu kan perancangan perundang-undangan itu, perancangan Undang-Undang Otsus, Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2000, Undang-Undang 21 tahun 2021 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 2. Ini sesungguhnya para drafternya itu guru-guru saya, dan pernah mereka sampaikan bahwa rumusannya itu sangat bagus, tapi banyak yang dipangkas. Rumusannya itu ya, rumusan dalam Undang-Undang Otsusnya itu banyak yang dipangkas habis, yang memproteksi mereka habisi, ya. Iya, paling termasuk bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, tentunya orang asli Papua juga dalam rumusannya, tapi itu pun paling digat. Itu salah satu contohnya, dan yang lain-lain. Nah, karena itu tadi kita berada dalam situasi ini, kondisi terhimpit. Jadi selalu itu daselen dan dasenya itu sangat beda jauh. Hukum dalam kenyataan, hukum dalam tertulis dengan hukum dalam kenyataannya selalu beda jauh. Sekalipun rumusan tadi perdasi dan perdasusnya itu dapat dirumuskan baik, tetapi dalam kenyataannya itu
akan jauh beda. Saya ambil contoh Perdasus nomor 23 tahun 2008. Jadi sejalan dengan materinya Pak Yan Bago tadi, itu sesungguhnya di dalam rumusan itu sangat bagus sekali. Para drafternya tadi, Pak Watori mereka itu, ya di masanya mereka itu kan mereka merumuskan aturan itu. Tapi setelah konteks Papua ini, Papua Tengah, Papua Selatan dan seterusnya, sesungguhnya ada itu. Tapi sekarang dimunculkan dengan opini atau wacana yang seperti demikian. Nanti ke depannya itu ada apa kan begitu. Ini semuanya negara ini kan punya skenario. Bagaimana cara untuk mereka merampas, bagaimana cara untuk mereka mengeruk, bagaimana cara untuk apa. Ini semua ini sehingga totalitas hidup kita manusia Papua pada umumnya, khususnya Papua Tengah Mepago ini, pokoknya sebaik mungkin kita arahkan kita punya anak-anak kita punya adik-adik kita yang sedang studi atau anak-anak kita yang sedang studi, kita yang masih hidup, ya kita hidup, silakan hidup, tapi kita jangan terlalu mengikuti iramanya negara ini kan begitu. Silakan, yang penting bagaimana cara untuk kita ini tetap hidup, ya sekalipun mujizat itu terjadi bukan hari ini. Mujizat terjadi di 50 ataupun 60 tahun kemudian, ya kita akui dan kita harus mempertahankan totalitas hidup kita. Dan akhir kata, peraturan perundang-undangan dan Perdasus yang sudah dirumuskan itu sesungguhnya kemudian bisa dimungkinkan untuk bisa direvisi sehingga ada pandangan atau masukan kepada DPR Provinsi Papua Tengah untuk bisa melakukan perbaikan. Dan tentu pertambangan rakyat itu kalau keuntungannya atau kebaikannya itu hanya kebaikan semu, ya, tetapi yang lebih mendominasi itu kan keburukannya. Terjadi konflik sosial, kemudian pencemaran udara atau pencemaran lingkungan itu terjadi apabila kalau obat-obat terlarang seperti merkuri itu mereka menggunakan dan lain seterusnya. Ini yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah bahwa harus ada pengelolaan atau manajemen ke depan. Kalau apabila pertambangan rakyat itu bisa dilakukan, maka harus hal-hal yang memproteksi itu harus diutamakan. Karena manusia bukan hanya manusia saja yang terancam, tetapi segala bentuk kehidupan itu terancam. Dengan adanya obat-obat terlarang itu mereka untuk memurnikan logam mulia itu, kalau mereka gunakan seperti obat yang macam yang tadi saya sebutkan lagi merkuri itu, apalagi kalau digunakan lagi itu tentu terancam. Dengan demikian tetap kita melawan, tetap kita tentu berada dalam kondisi terhimpit, tetapi terus kita juga dengan cara dan gaya kita untuk keluar dari kondisi terhimpit itu. Terima kasih. Baik, kata penutup dari saya, masyarakat adat membentuk negara, dan negara ada di atas tanah masyarakat adat. Maka negara wajib menghargai masyarakat adat. Satu. Yang kedua, jikalau kedaulatan benar ada di tangan masyarakat atau rakyat, maka izin pertambangan rakyat IPR sepenuhnya diberikan kepada masyarakat adat, bukan oleh pemerintah. Sebaliknya, apabila tidak disetujui, maka izin pertambangan rakyat
hanya diberikan kepada pemilik wilayah tambang rakyat, bukan kepada pihak lain. Berdasarkan diskusi kita, tambang rakyat kembali pada kedaulatan hak kepemilikan masyarakat adat. Sekian. Merdeka. Tidak ada cara lain. Harus Kalau anak merdeka. kecil mereka dengar kata tambang rakyat itu berarti kita rakyat yang mau ditambang begitu. Yang mau dieksploitasi bukan alam saya tapi manusia. Jadi tambang rakyat isinya bukan apa-apa, tapi ya sudah kita orang Papua yang mau ditambang. Kira-kira begitu. Itu anak kecil punya pemahaman. Kalau baca 2 kata itu saja. Ya, kalau orang besar nanti berbelit-belit ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih. Memang untuk Papua tuh seperti begini sudah. Hanya 1-2 orang saja yang pikir, yang bisa setia tahan dari pagi sampai malam begini. Itu kita bisa hitung. Dan atas kehadiran Bapak semua, mama-mama punya kesetiaan, kita yakin Mama Papua pasti merapi kita, berkati kita. Amin ya? Amin. Amin. Itu alam Papua mengajarkan. Baik, kita tutup. Saya waktu selanjutnya berikan ke pengacara. Oh iya. Pengacara lagi sudah pulang. Sudah langsung kasih Pak Ketua. Tutup. Oh. Oke, kalau begitu kita pakai pengacara. Ditutup dulu kan, baru masukkan perumusannya. Kita duduk lagi di sini. Pemberitahuan, Ya. pemberitahuan dulu atau Bagaimana? pemberitahuan dulu Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, minta maaf sebelum ini. Besok kita akan gunakan tempat ini lagi. Karena tadi sudah Bapak Gobay sudah sampaikan sama pastor. Jadi hari ini kita bayar untuk hari ini 3 juta, besok 2 juta. Jadi besok nanti kita bayar yang 3 juta. 2 juta sudah bayar. Jadi besok kita gunakan tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, besok kita yang kalau mau bergabung silakan bergabung, kita rumuskan pandangan masyarakat adat. Besok. Baru nanti lusanya acaranya seperti apa nanti kita sama-sama sepakati bersama. Terima kasih. Besok jam 8 ya. Besok jam 8, setengah 9, jam 9 kita ada di sini. Kita sama-sama rumuskan pandangan masyarakat adat tentang tambang rakyat ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Sudah selesai acara. Baik, wah luar biasa. Mari kita berikan aplaus meriah buat pemateri yang telah menaparkan demi untuk tanah dan manusia Papua yang selalu tertindas oleh negara. Baik, kami sampaikan kepada moderator, narasumber, mohon untuk mengambil bagian. Sebelum mengambil bagian, mungkin Bapak sebelum penutupan rangkaian kegiatan, saya minta untuk kita sekalian untuk foto bersama. Tutup kegiatan Dewan Adat. Tutup. Penutupan. Baik, mohon maaf, berkaitan dengan agenda ini untuk tutup dan tertutup umum, kami kasih kesempatan kepada Ketua Dewan Adat Wilayah Pago, Bapak Tupianus PK. Kami dipersilakan waktu dan tempat.
Baik, selamat malam semua. Ya, malam. Koyau, apa tadi? Kita dari pagi sampai pada malam kita berkumpul untuk membicarakan tambang rakyat. Ada dua kubu, dua versi yang muncul. Yang pertama, kita ingin supaya alam Papua tetap lestari, maka perlu jaga satu. Sementara pihak lain berpikir bahwa sumber daya alam yang dimiliki Papua, nah ini bagaimana dieksploitasi. Jadi kekayaan dianggap, nah tadi bicara soal komoditas, nah itu bagaimana dimanfaatkan selagi kita masih hidup. Itulah orang-orang pelaku tambang yang selalu berpikir soal itu. Nah, dalam situasi seperti begitu kebanyakan masyarakat adat, apalagi pemilik tanah, nah ini seringkali tidak mendapat perhatian. Jadi konsultasi, meminta pendapat, nah ini sama sekali tidak ada. Pemerintah mengeluarkan izin setelah adanya kepentingan. Retribusi daerah, demikian pula kerjasama dengan investor. Masyarakat diabaikan, padahal selaku pemilik tanah. Nah, karena itu dari situasi yang ada sekarang tentu apa yang kita bicarakan akan selalu relevan. Karena apa? Di pulau-pulau lain, nah eksploitasi, penggalian, pembabatan hutan yang pada akhirnya membuat banjir longsor, nah yang berdampak pada terganggunya kesehatan masyarakat. Nah, sementara di Papua masyarakat adat ada sehingga mempertahankan alam yang ada dengan versi tadi bahwa tanah adalah apa? Tanah adalah sumber kehidupan. Tetapi yang lain melihat sumber penghasilan itu persoalan. Maka memang penting berdiskusi mengenai tambang rakyat, belum lagi tambang yang secara umum dibicarakan, wilayah tambang khusus, wilayah tambang umum. Nah, hal-hal ini kita tidak membicarakan, tetapi di balik kita banyak orang juga yang membicarakan soal itu. Karena itu tidak heran apa yang tadi disampaikan, mesti ada punya sikap terkait dengan eksplorasi tambang. Kalau memang pemerintah berkehendak menjadikan masyarakat adat selaku pelaku, bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek yang bekerja, maka kembali pada kedaulatan hak masyarakat adat sendiri. Supaya apa? Supaya menjaga tanahnya, mengatasi hal-hal yang bisa merugikan komunitas masyarakat adat itu sendiri. Demikian pula kepada siapa dia bisa bekerja sama. Maka pada akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah menggagas diskusi publik dengan tema tambang rakyat berkah atau petaka. Karena ini diskusi yang memang menarik perhatian publik. Demikian pula ke depan pasti hal ini tetap akan dibicarakan terus. Karena itulah panitia sudah berusaha dalam kondisi yang terbatas, tetapi dengan memanfaatkan waktu yang ada sudah berusaha untuk fasilitasi kami semua untuk kita bisa berdiskusi. Juga saya sampaikan terima kasih kepada semua narasumber yang hebat-hebat
Kita berpikir mungkin perwakilan pemerintah tidak ada, DPR tidak ada, MRP tidak ada, tapi ternyata mereka juga hadir. Juga Dewan Adat Papua, akademisi dari Jayapura, dari Nabire, dari Moane, kemudian juga pastor yang hadir. Nah, ini semua rata-rata datang dari luar Nabire ini. Jadi kita menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah membagikan pengetahuan, demikian pula menjadi catatan-catatan penting untuk kita mendiskusikan lebih lanjut besok. Juga semua peserta yang hadir, ada tadi dari Migani, kemudian dari yang masih ada. yang sudah hadir pagi, kepada yang sudah pergi, ada yang masih bertahan sampai sekarang, kami menyampaikan terima kasih. Dan pada akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka diskusi publik kita hari ini dengan tema tambang rakyat, berkat atau petaka yang kita selenggarakan di tempat ini, saya nyatakan ditutup. Demikian penyampaian saya mengakhiri diskusi kita, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator MC. Okay. Baik, terima kasih Bapak. Demikian SPT acara diskusi publik tentang Dewan tambang Adat rakyat di bawah Wilayah tema Membago yang telah tambang rakyat menentukan berkat atau petaka berakhir hari ini. agenda diskusi publik pada jam kesempatan berapa? malam hari ini. Baik Bapak Ibu, Ya, jam 8 akan masuk lewat ke perkara yang berikut, 11. Salam, yaitu Tuhan Yesus penutup. memberkati kita semua. yang